Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat selalu, tiada kurang suatu apapun. And welcome back to my channel. Baik, teman-teman sekalian, sebelumnya perkenalkan, nama saya Prabu Kresno. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu dengan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya, terutama juga bermanfaat buat saya serta keluarga. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas tentang titik kumpul keluarga, atau tema yang sedang saya angkat kali ini adalah tentang sepakat titik kumpul keluarga atau sepakat tikum keluarga. Mungkin ini adalah sebuah tema yang sangat-sangat sederhana, namun mengandung makna yang sangat mendalam, terutama dalam kesiapsiagaan sebuah keluarga dalam menghadapi sebuah bencana. Kenapa sepakat tikum keluarga itu sangat penting? Karena yang seperti kita tahu bahwasanya negara kita, Indonesia, yang kita cintai ini memiliki potensi kebencanaan yang sangat besar. Tidak hanya bencana alam, tapi juga bencana non-alam. Dan kondisi bencana itu kita semua tidak tahu kapan itu akan terjadi. Sehingga untuk melakukan kesiapsiagaan dalam sebuah keluarga harus dilakukan sedini mungkin, terutama dari lingkup kecil yaitu keluarga. Nah, pada kesempatan kali ini saya harapkan ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat kepada teman-teman sekalian dan dapat diimplementasikan secara berkesinambungan, secara terus-menerus, terutama kepada keluarga kita. Sepakat tikum keluarga sangat bermanfaat untuk keluarga kita dalam menghadapi sebuah potensi kebencanaan. Selamat mendengarkan, mudah-mudahan berkenan, mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri maupun buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat selalu, tidak kurang suatu apapun. And welcome back to my channel. Baik, teman-teman sekalian, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita akan belajar kembali terkait dengan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Dalam kesempatan ini, pembahasan kita akan kita mulai dari lingkup yang paling kecil dalam kesiapsiagaan mitigasi bencana, yaitu lingkup keluarga. Pada kesempatan ini, saya mengangkat tema tentang sepakat titik keluarga atau sepakat titik kumpul keluarga, di mana keluarga merupakan lingkup paling kecil yang memiliki potensi yang sangat besar dalam kesiapsiagaan dan mitigasi kebencanaan.
Sebelumnya, perkenalkan kembali, nama saya Kresno Aji Setionegoro atau biasa disapa dengan panggilan Prabu Kresno. Saat ini saya selaku penyuluh sosial pada Kementerian Sosial. Bagaimana informasi di layar yang teman-teman lihat, ini ada beberapa pelatihan maupun sertifikasi yang pernah saya ikuti. Jadi sebelum kita akan membahas lebih dalam lagi tentang sepakat titik kumpul keluarga atau sepakat hukum keluarga, kita coba bersama-sama menyimak atau melihat video yang sudah saya siapkan. Ya, itu mungkin beberapa penggalan video-video yang berhasil saya kumpulkan terkait dengan kejadian-kejadian bencana, baik itu bencana alam maupun bencana non alam seperti halnya kebakaran. Jadi paparan ini, informasi ini saya sampaikan buat kita semua agar lebih memahami, agar lebih siap dalam menghadapi potensi-potensi bencana, khususnya untuk keluarga kita. Kenapa begitu? Karena keluarga adalah tempat di mana kehidupan dimulai dan cinta yang tidak pernah berakhir. Jadi apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita akan kembali kepada keluarga. Ya, ini pengertian secara umum keluarga. Secara etimologi, keluarga itu adalah isi rumah yang terdiri dari uh, inti, yaitu ayah, ibu, dan anak yang belum menikah. Kalau menurut Bugas dan kawan-kawan di tahun 1963, keluarga itu ada ketika ada dasar ikatan darah, perkawinan, baik itu kandung maupun itu adopsi ataupun itu tiri yang hidup secara bersama dalam satu rumah yang saling berinteraksi, saling berkomunikasi, serta memiliki kultur atau kearifan lokal yang sama. Selain itu, menurut WHO, sekumpulan anggota keluarga yang berhubungan perkalian darah, perkawinan ataupun adopsi. Dan menurut Duval adalah sekumpulan orang yang berhubungan baik itu perkawinan, adopsi, kelahiran yang memiliki tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan budaya umum, sosial serta emosional anggota dengan meningkatkan perkembangan mental dan fisik dalam sebuah keluarga. Itu mungkin beberapa pengertian tentang keluarga. Jadi menurut saya pribadi, keluarga itu adalah seluruh anggota dalam rumah, baik itu yang memiliki peralihan darah ataupun tidak, tapi dia dalam satu rumah yang memiliki kesepakatan atau memiliki sepakat atau memiliki keputusan yang mufakat untuk menunjuk salah satu orang yang ada dalam satu rumah itu sebagai kepala keluarga, di mana kepala keluarga tersebut memiliki tanggung jawab serta peran untuk membagi tugas untuk kepada anggota-anggotanya yang berada dalam satu rumah tersebut, dalam satu keluarga tersebut, dan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol serta pengawasan dalam perilaku anggota keluarganya. Ya, ini seperti keluarga bahagia, keluarga besar, singkan ya, seperti itu. Jadi itu menurut saya.
Nah, kita akan fokus sekarang terkait dengan itu tadi keluarga. Sekarang kita akan mencoba membahas titik kumpul, di mana yang saya yakini teman-teman sekalian sudah memahami tentang titik kumpul itu seperti apa. Titik kumpul itu atau tikum uh, merupakan kesepakatan untuk menetapkan posisi di mana untuk berkumpul. Kenapa begitu? Tujuannya untuk mempermudah siapapun untuk menuju dan menemukan posisi berkumpul. Jadi dalam Al-Quran ini mengutip ya. Jadi mengutip dalam Al-Quran, tikum atau ya tikum memiliki makna mendatangkan kalian berdua jadi berkumpul. Sehingga tikum atau tikum bermakna sebuah tempat atau lokasi yang menjadi kesepakatan berkumpulnya orang-orang. Nah, tikum bencana atau titik kumpul dalam bencana secara umum adalah area berkumpul sebagai tempat evakuasi yang aman ketika terjadi kondisi darurat. Bentuknya atau tempatnya bisa sebuah lapangan terbuka, gedung bangunan publik, masjid, apapun itu, selama dapat dinilai itu adalah tempat titik kumpul yang dinilai aman ketika terjadi kondisi bencana. Jadi titik kumpul itu yang pasti adalah sebuah lokasi yang memang sudah dinilai, yang sudah diamati, yang sudah diyakini bahwa tempat itu aman ketika kita melakukan kegiatan evakuasi. Jadi titik kumpul itu tidak hanya tempatnya berkumpul dalam kondisi bencana, tapi kita juga harus memikirkan unsur-unsur atau faktor-faktor lain untuk dapat meminimalisir sebagai bagian dari antisipasi untuk meminimalisir korban tambahan. Jadi titik kumpul dalam sebuah bencana itu harus merupakan tempat yang aman lah ya, agar tidak terjadi hal-hal yang lebih merugikan baik kondisi manusianya ataupun kondisi lainnya. Jadi sebagaimana kita tahu bahwasanya titik kumpul dalam bencana itu sifatnya itu sementara. Jadi seperti yang kita tahu bahwasanya ketika terjadi sebuah bencana dan diperlukan tempat pengungsian atau shelter, itu selalu hanya dipergunakan dalam kondisi saat yang ditetapkan oleh keputusan baik itu kepala daerah atau instansi yang memang memiliki kompetensi menentukan berapa lama sih kondisi tanggap daruratnya. Mungkin bisa 7 hari, 14 hari ataupun lebih. Tapi apapun itu kondisinya, titik kumpul atau shelter penyintas itu sifatnya sementara dan harus memperhatikan kelayakan, baik itu kelayakan kondisi amannya, apakah kondisinya itu nyaman, bebas dari kondisi bencana susulan, lalu memiliki akses jalan yang baik untuk mempermudah distribusi bantuan maupun logistik, layak ditempati, mudah dikenali lokasinya di mana, memiliki akses sanitasi lingkungan yang baik, serta tidak mengabaikan atau tetap memperhatikan hak dan martabat serta privasi dan kepatutan secara budaya bagi para penyintas yang berada di titik kumpul tersebut. Jadi itu tadi terkait dengan apa sih definisi keluarga, lalu definisi titik kumpul secara umum, lalu titik kumpul bencana secara umum. Jadi informasi tersebut bisa menjadikan dasar kita untuk membahas tentang apa sih titik kumpul keluarga itu atau titik kumpul keluarga itu. Jadi titik kumpul keluarga ini saya mendapatkannya ketika ada kesempatan belajar ke negara Jepang. Kebetulan pada waktu itu saya mengikuti kegiatan latihan atau sekolah non gelar di Jepang sana.
Saya banyak belajar bersama teman-teman. Kebetulan pada waktu itu hanya sebanyak kurang lebih 25-30 orang yang belajar ke Jepang, dan alhamdulillah salah satunya dari Kementerian Sosial yang mewakili saya. Jadi mudah-mudahan ilmu yang saya pelajari di Jepang di tahun 2019 yang lalu dapat bermanfaat dan tersampaikan secara baik kepada teman-teman sekalian. Jadi titik kumpul keluarga itu merupakan sebuah lokasi yang memang sudah disepakati oleh seluruh anggota keluarga yang berada di dalam keluarga tersebut untuk berkumpul dan aman saat kondisi darurat. Tujuannya simpel, sebenarnya titik kumpul keluarga itu untuk mempermudah proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat serta meminimalisir saling mencari. Kenapa begitu? Biasanya dalam sebuah keluarga itu dalam kondisi panik, si bapak sedang bekerja, si ibu sedang memasak di rumah, lalu si anak sedang sekolah. Terjadi kondisi bencana di sekitaran area tempat tinggal mereka. Biasanya bapak yang sedang bekerja di kantor panik akan langsung segera menuju ke rumah. Anak yang panik biasanya juga akan segera buru-buru pulang ke rumah. Sedangkan ibu dalam keluarga tersebut yang juga panik akhirnya juga melakukan evakuasi mandiri dengan berlari atau menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Ketika bapak dan anak ini dalam kondisi paniknya sampai di rumah, yang dicari ternyata tidak ada. Itu memang hukum keluarga ini sangat diperlukan untuk saling mengedukasi, untuk saling mensepakati bagaimana mengantisipasi, bagaimana menyikapi terkait dengan kondisi potensi bencana yang mungkin saja terjadi di lingkungan keluarga. Kenapa begitu? Karena yang seperti kita tahu bahwasanya apapun nama bencananya, baik itu alam maupun non alam, kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi. Jadi dengan adanya kesepakatan titik kumpul dalam sebuah keluarga itu menjadi salah satu solusi yang mendasar untuk sebuah keluarga. Selain itu, titik kumpul yang sudah ditentukan dalam sebuah keluarga bisa menjadi shelter sementara atau tempat evakuasi sementara sebagai tempat untuk berlindung yang sudah ditentukan kondisinya, apakah itu tempat yang aman atau tidak. Selain itu, titik kumpul keluarga tidak hanya ditentukan sepakat saya serta keluarga saya sepakat untuk menunjuk sebuah masjid A sebagai tempat titik keluarga, tapi tidak pernah disimulasikan bahwasanya ketika terjadi kondisi bencana itu kita harus lari kemana sih. Yang kadang-kala karena tidak pernah disimulasikan, hanya sepakat di mulut, kadang-kala lupa saya harus lari kemana, saya harus seperti apa dalam kondisi panik ini, harus bagaimana. Jadi untuk titik kumpul keluarga, memang setelah keluarga menentukan di mana titik kumpulnya, secara bersama-sama keluarga itu harus mencoba mensimulasikan secara berkesinambungan, secara terus-menerus, secara terjadwal. Bisa 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau sesuai dengan kesepakatan dalam sebuah keluarga tersebut. Oke, bagaimana kita menentukan lokasi titik kumpul keluarga? Yang pertama adalah kita harus bisa memberikan penilaian risiko dalam menentukan lokasi. Apakah lokasinya itu aman, baik itu dari segala kemungkinan bencana, baik itu bencana yang akan terjadi ataupun bencana susulan dari kondisi-kondisi kedaruratan. Yang kedua, lokasi itu
diyakini aman serta mudah diakses oleh semua anggota keluarga maupun tim penolong. Jadi tidak serta-merta kita menentukan, oh lokasinya ada di kantor kelurahan, tapi kita tidak bisa menilai, oh ternyata kantor kelurahan itu dilewati oleh jalur sesar. Kita nggak tahu. Jadi, oh ternyata di kantor kelurahan tersebut ketika terjadi bencana akses jalannya longsor. Jadi sebelum menentukan tempat-tempat lokasi tikung tersebut harus kita nilai dulu resikonya seperti apa, lalu memastikan dan meyakinkan diri dalam sebuah keluarga bahwa akses jalan tersebut aman dan mudah diakses. Baik, itu tadi tentang bagaimana memberikan penilaian risiko, lalu bagaimana menentukan lokasi titik kumpul keluarga yang aman dan mudah diakses. Sekarang dalam menentukan lokasi titik kumpul keluarga harus jelas dan praktis, baik itu dalam melakukan akses, evakuasi, harus jelas dan praktis serta dipahami oleh seluruh anggota keluarga. Selain itu, ketika kita menentukan lokasi titik kumpul keluarga itu, kita harus mungkin memasang tanda pengenal. Kalau kita menentukannya itu nanti ada di sekitaran lapangan terbuka atau tempat yang memang dinyatakan aman setelah dilakukan penilaian resikonya, karena itu di tanah yang lapang luas harus ditentukan titiknya di sebelah mana. Mungkin bisa diberikan sebuah tanda-tanda, mungkin berupa pita yang dipasang di sebuah pohon. Yang penting adalah tanda itu dipasang di tempat yang memang sudah disepakati oleh seluruh anggota keluarga. Tapi ketika itu lokasi tikumnya berada di sebuah bangunan atau mungkin di masjid atau di kantor kelurahan, di kantor kecamatan, tidak perlu lagi dipasang penanda. Tapi ketika menentukan lokasi titik kumpul keluarganya itu berada di tempat yang luas atau di lapangan yang memang dinyatakan aman, idealnya dipasang sebuah penanda agar mudah dikenali dan mudah dilihat oleh seluruh anggota keluarga. Nah, setelah kita menentukan titik kumpul keluarga, menentukan lokasinya di mana, ada upaya-upaya yang harus dilakukan oleh sebuah keluarga itu. Selain sepakat, lalu selain menilai potensi-potensi terkait dengan lokasi titik kumpul keluarganya, dalam sebuah keluarga itu wajib melakukan simulasi secara berkala ke lokasi titik kumpul yang sudah ditentukan oleh seluruh anggota keluarga. Kalau rekomendasi saya sih bisa dilakukan setidaknya sebulan sekali. Kenapa begitu? Ketika itu dilakukan secara berulang dan secara berulang, secara terus-menerus, kemungkinan seluruh anggota keluarga akan hafal, akan mengingat di mana titik kumpul bagi keluarga dalam mengantisipasi sebuah kondisi bencana. Jadi ketika sudah menentukan lokasi tikupnya di mana, keluarga tersebut harus melakukan simulasi secara berkala. Ya anggap aja rekreasi mungkin ya, rekreasi keluarga sama-sama ke tempat yang sudah ditentukan. Selain itu, dalam keluarga tersebut juga harus menyiapkan tas siaga bencana. Isinya apa saja yang ada di tas siaga bencana, teman-teman bisa scroll klik video saya tentang pembahasan tas siaga bencana di channel YouTube yang saya miliki saat ini. Nah, kita kembali lagi ketika
melakukan simulasi tersebut, keluarga juga harus membawa tas siaga bencananya dan membawa sesegera mungkin dibawa ke lokasi titik kumpul keluarga. Dan ini harus dilakukan secara berkala. Memang begitu agar seluruh anggota keluarga terdoktrin, terbiasa bahwasanya ketika terjadi kondisi kedaruratan, secara otomatis, secara apa ya namanya ya pokoknya satset lah, bisa satset langsung segera melakukan evakuasi mandiri dari tempat tinggal ke lokasi titik kumpul keluarga yang sudah disepakati tersebut. Jadi upaya-upaya ini dalam kegiatan simulasi-simulasi itu mungkin bisa disimulasikan dari mana, siapa, dari mana, kemana untuk melakukan evakuasi. Jadi setiap anggota keluarga ketika terjadi kondisi kedaruratan harus segera menuju lokasi tikung keluarga. Jadi ini rundown dalam uh, simulasi ya, rundown dalam simulasi dalam kesiapsiagaan mitigasi bencana di mana keluarga yang sudah sepakat menentukan titik kumpulnya melakukan simulasi. Jadi ini rundownnya, jadi seolah-olah terjadi suatu kondisi darurat, seluruh anggota keluarga dimanapun tempatnya berada harus segera menuju lokasi titik kumpul keluarga yang sudah ditentukan. Semua anggota keluarga dilarang untuk melakukan upaya saling mencari. Nah, jika dalam waktu 3 kali 24 jam pada kondisi darurat yang real, anggota keluarga mungkin salah satu, salah dua anggota keluarga yang belum berkumpul di lokasi titik kumpul keluarga yang sudah ditentukan, kepala keluarga agar segera melakukan koordinasi dengan petugas lapangan untuk dibantu melakukan pencarian. Jadi tidak perlu ujuk-ujuk tiba-tiba melakukan inisiatif untuk mencari keluarganya sendiri di dalam kondisi kedaruratan. Kenapa begitu? Kita meminimalisir korban tambahan. Jadi kita percayakan, kita koordinasikan dengan teman-teman petugas penyelamatan yang ada di lapangan yang sedang bertugas. Dan setiap anggota keluarga harus menyimpan, jadi wajib menyimpan nomor-nomor penting di dalam handphonenya atau jika perlu dicatat di dalam sebuah kertas dan disimpan di dalam dompet. Nah, itu tadi terkait dengan upaya dalam kegiatan kesepakatan titik kumpul keluarga. Nah, kenapa kesepakatan menentukan titik kumpul keluarga atau sepakat titik kumpul keluarga ini sangat penting dalam sebuah kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, karena hal ini merupakan upaya mitigasi untuk meminimalisir korban terutama pada anggota keluarga. Dan itu yang pertama. Yang kedua, tidak saling mencari di antara anggota keluarga ketika mereka terpisah. Lalu sebagai antisipasi jika komunikasi terputus sehingga anggota keluarga tahu dia harus kemana. Karena pengalaman ketika terjadi bencana, akses komunikasi itu biasanya terputus. Akses komunikasi, akses listrik itu biasanya sering terjadi putus. Jadi ketika jalur komunikasi, jalur listrik terputus, anggota-anggota keluarga yang sedang tidak berada dalam satu kesatuan harus tahu nih mereka harus pergi kemana untuk berkumpul dengan anggota keluarga yang lain. Selain itu, sepakat hukum keluarga menjadi upaya untuk saling menguatkan anggota keluarga yang lainnya. Lalu sebagai upaya runner-head, jadi runner-head ini adalah upaya darurat khususnya untuk kesehatan. Jadi ketika anggota keluarga sudah berkumpul ternyata ada yang sakit, bisa saling mengisi, bisa saling sesegera mungkin membantu mengakses ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Dan selain itu, pentingnya sepakat hukum keluarga
untuk saling menjaga keamanan anggota warga yang lain. Nah, ini adalah peta ilustrasi teman-teman sekalian untuk mempermudah teman-teman memahami kenapa titik kumpul keluarga itu sangat penting untuk seluruh anggota keluarga. Mungkin bisa kita simulasikan dalam bentuk visualisasi contoh seperti ini, yaitu peta ilustrasi. Jadi ini rumah saya nih. Dalam sebuah peta ini ternyata salah satunya adalah rumah saya di sini di titik poin berwarna merah. Lalu anak saya bersekolah di titik poin warna kuning. Itu kita anggap jarak tempuhnya kurang lebih 15 menit perjalanan. Lalu ini kantor saya, kurang lebih kita bikin 30 menit menuju kantor saya di titik poin warna biru. Dalam kesepakatan dalam keluarga, akhirnya saya selaku kepala keluarga bersama istri maupun anak mensepakati nih sebuah titik kumpul bagi keluarga saya di titik poin berwarna ungu, yaitu sebuah lapangan besar yang berjarak kurang lebih mungkin 45 menit, baik itu dari kantor saya, dari sekolahan anak saya, maupun dari rumah yang saya tinggali. Nah, pada suatu saat terjadilah kondisi emergensi, kondisi kedaruratan. Yang ternyata itu terjadi di wilayah, di area dekat rumah. Bisa itu kondisi banjir bandang karena di sini ada aliran sungai. Rumah saya dilewati aliran sungai, bahkan rumah ini. Atau bisa juga terjadi kondisi bencana, gempa bumi contohnya. Nah, area sebarannya, perimeter sebarannya sangat luas. Nah, berarti siapapun anggota keluarga saya yang berada di rumah, di home sweet home ini, panik dong pasti, ya kan? Panik. Lalu saya yang saat itu sedang bekerja di kantor juga pasti akan panik. Termasuk anak saya yang sedang bersekolah, sedang menuntut ilmu di sekolahannya, juga mendengar informasi tersebut dan akan panik. Biasanya orang-orang yang panik, biasanya ya, akan sesegera mungkin kembali pulang untuk membantu menolong siapapun yang masih ada tinggal di rumah. Nah, hal ini adalah hal yang salah dalam kondisi kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Kenapa begitu? Karena kita tidak tahu kondisi apakah di wilayah perimeter kebencanaan ini dalam kondisi aman atau tidak. Kita tidak tahu seberapa rentannya lokasi yang terjadi kondisi bencana ini. Kita tidak tahu kapan terjadinya bencana susulan. Sehingga kondisi panik menuju rumah ke home sweet home ini itu sangat tidak direkomendasikan atau sangat tidak diperbolehkan untuk menghindari timbulnya korban jiwa tambahan. Bagaimana caranya? Saya yang sedang ada di kantor, lalu anak saya yang ada di sekolah, maupun siapapun anggota keluarga saya yang ada di rumah, itu segera melakukan evakuasi mandiri ke titik kumpul yang sudah disepakati sebelumnya, yaitu di sebuah tanah lapang yang berada kurang lebih 45 menit dari baik itu dari rumah dan kantor saya maupun dari sekolahan anak saya. Kenapa begitu? Biar tidak saling mencari. Kenapa begitu? Agar tidak terjadinya korban jiwa tambahan. Jadi semua difokuskan evakuasi mandiri di
lokasi fikum yang sudah disepakati oleh keluarga yang berada di sini. Mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat saya secara pribadi beserta keluarga, dan mudah-mudahan juga dapat bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Ini channel YouTube saya. Selain ini juga ada beberapa presentasi edukasi yang sudah pernah saya bikin. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian, dapat dilihat dan dapat dipahami secara langsung. Mungkin itu dari saya. Ilmu adalah yang memberikan manfaat, bukan yang sekedar hanya dihafal. Jadi intinya lakukan secara berkesinambungan, disimulasikan secara berkala untuk dapat memberikan manfaat buat kita semua. Thank you. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Surabaya.